Kejaksaan Agung, Kejagung, membuka kemungkinan memeriksa Menteri BUMN Erick Thohir terkait dugaan korupsi di PT Pertamina Patraniaga. Selain Timah dan Pertamina, ada korupsi di PT ASDP. Said Didu semprot Erick Thohir. Kenapa BUMN Bapak rusak semua? Baru sadar ya kalau Pak Erick Thohir ini Menteri BUMN. Pak Erick, Bapak selama ini kemana aja? Selama zamannya Bapak Jokowi, Pak Erick sudah menjadi Menteri BUMN, dan Pak Erick Thohir ini kemana saja? Masa tidak mengetahui ada korupsi besar di BUMN? Atau jangan-jangan Pak Erick ini ikut menikmati korupsi yang ada di BUMN? Bapak dapat setoran? Iya. Pak Erick kalau tidak bisa dan tidak kuat dan tidak mampu menjadi Menteri BUMN yang baik, lebih baik Bapak mundur saja. Pak, lihat korupsi yang ada di BUMN ini besar, ratusan triliun. Bapak kemana aja? Bapak tidur hanya menikmati uang setoran saja ya Bapak? Itu kata netizen yang tidak suka sama Bapak Erick Thohir. Kalau saya ya suka sama Bapak Erick Thohir. Bapak Erick Thohir itu baik, Menteri BUMN terbaik sepanjang abad. Sepanjang kehidupan manusia berada. Ya kan Pak Erick? Nanti aku dimasukin BUMN nih. Asik. Baru-baru ini Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Jaksa Agung. Pertemuan itu dilakukan pada penghujung malam, tepatnya sekitar jam 11 malam. Ada apa nih di antara pertemuan mereka? Kok gue ngelihat seperti ada udang di balik bakwan? Enak tuh kalau dimakan udang di balik bakwan. Sorry nih ya. Ya jujur ya, gue melihat pertemuan ini seperti ada sesuatunya gitu. Karena kenapa pertemuan ini nggak dilakukan pada siang hari? Kenapa harus di penghujung malam? Lalu kenapa harus tertutup pertemuannya? Jika Erick Thohir mengatakan membahas Pertamina, ya seharusnya dipublish dong benar-benar secara transparansi. Atau jangan-jangan pertemuan ini ada titipan atau orderan dari seseorang? Ya mungkin aja dong, karena apa sih yang nggak mungkin di Indonesia? Semua bisa dilakukan, melebihi kuasa Tuhan. Itulah yang terjadi di Indonesia. Iya nggak sih? Kita lihatlah kelanjutannya seperti apa. Apakah Kejaksaan Agung nanti akan memanggil Erick Thohir karena dialah orang yang harus bertanggung jawab terhadap terjadinya skandal mega korupsi di Pertamina Patraniaga. Dan jangan-jangan juga ternyata ada usaha untuk membungkam Ahok, karena ada kemungkinan kalau Ahok sampai berbicara, ini adalah awal titik terang dari semua yang terjadi di Pertamina. Kita lihat aja kelanjutan berikutnya. Oh iya Pak Erick, jangan lupa ya bagi-bagi dong bakwannya. Erick Thohir, hidup Erick Thohir, Menteri BUMN yang masih muda, gagah, ganteng. Pintar dia, cerdas, brilian. Hanya yang jadi pertanyaan besarnya adalah dia sekarang kan menjadi Menteri BUMN dan ngurusi bola juga lah PSSI. Pertanyaan besarnya, apakah Bapak Erick Thohir itu pejabat negara yang berani bersih dari korupsi? Apakah pejabat negara yang berani membongkar segala kebusukan korupsi-korupsi di Indonesia di lingkungan BUMN saja? Nggak usah di luar-luarnya, di lingkup BUMN saja. Nah, jika kepintarannya, kecerdasannya, kehebatannya dalam memanage itu mampu membongkar, mencegah, bahkan menghadirkan bukti-bukti sosok yang terlibat, wah itu baru hebat. Jadi memang
kita ini butuh pejabat-pejabat negara yang berani mati membela kebenaran dan keadilan. Siapkah para pejabat negara kita, termasuk Bapak Erick Thohir? Karena Anda orang hebat, beneran saya kagum. Anda ganteng, Anda cerdas, Anda brilian, Anda kaya raya, uang banyak ya, entah dari mana uangnya ya. Tapi beranikah Anda menegakkan kebenaran dan keadilan dengan taruhan nyawa? Ini yang dibutuhkan oleh negara Indonesia supaya Indonesia menuju Indonesia emas. Salam sehat Bapak Erick Thohir. Saya bangga dengan Anda. Bagian kedua dari kisah nyata pegawai Pertamina yang menolak tunduk pada mafia korupsi. Saya akan membacakan kisah ini yang sebelumnya sudah saya bacakan part satunya. Silakan teman-teman bisa cek dan lihat di VT saya yang saya sematkan. Nah, saya akan membacakan part kedua yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu istri saya, yaitu Ainul Nismalah. Kisah nyata pegawai Pertamina yang menolak tunduk pada mafia korupsi, bagian kedua. Bapak pernah ditempatkan di Powerhouse Pertamina Perak, sebuah tempat transit minyak dari kapal ke truk tangki. Sebelumnya, truk tangki selalu tidak diisi penuh supaya sisa minyak yang ada di kapal bisa dijual. Tetapi ketika Bapak ditempatkan di sana, proses pengisian diawasi ketat. Truk tangki harus diisi penuh sampai minyak di kapal habis. Sehingga pada suatu hari, ada oknum yang mengancam Bapak melalui telepon. "Min, awas ya, kamu masuk ke kandang macan." Bapak tidak gentar dengan gertakan itu. Malah si penelpon balik dibentak. "Siapa ini? Hadapi aku kalau berani. Aku nggak takut." Kejadian serupa terjadi lagi ketika Bapak ditempatkan di Pelumpang Priuk. Sudah menjadi rahasia umum, truk tangki 6.000 liter bisa diisi melebihi kapasitas dengan menyuap petugas sehingga lebihannya bisa dijual ke penadah yang nantinya akan dijual ke pengecer. Bapak menertibkan hal tersebut sehingga pada suatu hari Bapak didemo oleh para supir. Bapak menemui mereka dan memberikan penjelasan. Meski mereka pada akhirnya bisa memahami, masih ada aja oknum yang kesal sehingga berbuat ulah seperti melubangi tangki. Hal ini sangat berbahaya karena tangki yang bocor dapat memicu terjadinya kebakaran. Jika terjadi kebakaran, Bapaklah yang harus bertanggung jawab karena hal itu mencakup bagian dari pekerjaan Bapak. Tengah malam, Bapak sering ditelepon untuk mengatasi kebocoran-kebocoran itu. Meski punya banyak musuh, Bapak pun punya banyak teman. Orang-orang yang jujur tetapi tidak punya keberanian sangat mendukung dan senang dengan Bapak. Salah satunya adalah pimpinan beliau ketika berada di Banjarmasin. Ketika Bapak dimutasi ke Makassar, tak lama pimpinan Bapak ini pun dimutasi ke Pelumpang Priuk. Beliau menilai Bapak sangat dibutuhkan di sana. Maka beliau pun merekomendasikan Bapak untuk dimutasi ke sana. Ketika Bapak menempel tulisan besar-besar, tidak menerima gratifikasi di pintu kantornya. Sang pimpinan pun ikut menempel di pintu kantornya juga. Bahkan para istri karyawan Pertamina merasa tenang ketika tahu suaminya pergi dinas keluar kota bersama Bapak. Suatu kali, salah satu besan Bapak kebetulan bertemu dengan seorang pensiunan Pertamina Surabaya. Ketika ditanya apakah kenal Bapak, maka dijawab bahwa tidak ada satu orang pun pensiunan Pertamina saat itu yang tidak mengenal Bapak. Bapak adalah malaikat. Begitu katanya. BPKP atau Badan Pemeriksa Keuangan Pertamina tidak pernah memeriksa laporan keuangan jika yang membuatnya adalah Bapak, karena sudah tahu kejujuran Bapak. Selama di perantauan, sebenarnya Bapak mendapatkan fasilitas rumah dinas dan mobil dinas. Tetapi hanya rumah dinas saja yang digunakan. Sedangkan mobil, Bapak lebih memilih membeli mobil sendiri.
Awalnya Suzuki Carry, beberapa tahun kemudian berganti Mitsubishi Colt. Dimutasi ke Makassar, Mitsubishi Colt dijual dan beli Panther Deluxe di sana. Ke Pelumpang Priuk sampai pensiun kembali ke Sidoarjo, mobil itulah yang selalu digunakan. Meski ada tawaran pengisian BBM gratis dari kantor, Bapak nggak pernah mau menerima itu. Pada saat Bapak meninggal dunia, ada salah seorang teman seruangan Bapak yang melayat ke rumah dan mengucapkan bela sungkawa. Pak Jeki namanya. Ketika Ibu memintakan maaf untuk Bapak, Pak Jeki menjawab, Pak Yamin nggak ada salah apa-apa, Bu. Kita-kita ini yang banyak salah, sering merepotkan Pak Yamin. Muhammad Yamin, itulah nama yang disematkan oleh Mbah Lanang untuk Bapak. Doa dari Mbah Lanang agar Bapak senantiasa menjadi penerus Rasulullah Muhammad SAW dan menjadi bagian dari golongan kanan yang akan menerima catatan amal dengan tangan kanan beliau. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Demikian kisah part 2 dari kisah nyata pegawai Pertamina yang menolak tunduk pada mafia korupsi. Nantikan di part 3 berikutnya. Silakan teman-teman follow akun ini dan ikuti terus kisahnya.